Saya Alfiana Nur Asifah Handari akan menjelaskan etiologi dan epidemiologi SARS-CoV-2. COVID-19 COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Penyebab COVID-19 ini adalah virus corona jenis baru, yakni virus 2019 Novel Coronavirus, yang kini dikenal dengan sebutan virus SARS-CoV-2. Menurut penelitian, transmisi virus SARS-CoV-2 ini bermula dari sebuah pasar tradisional makanan laut Huanan di ibu kota Wuhan, Provinsi Hubei. COVID-19 ini bersifat zoonosis, yaitu dapat menular dari hewan ke manusia. Yang lebih mengejutkan lagi, bahwa virus jenis baru ini dapat menular dari manusia ke manusia. Taksonomi virus SARS-CoV-2. Virus corona ditemukan pada tahun 1960-an dan diklasifikasikan ke dalam famili Coronaviridae yang merupakan famili terbesar dalam ordo Nidovirales. Famili Coronaviridae terbagi menjadi dua subfamili, yaitu Orthocoronavirinae dan Torovirinae. Subfamili Orthocoronavirinae memiliki anggota 4 genus, yaitu Alpha Coronavirus, Beta Coronavirus, Gamma Coronavirus, dan Delta Coronavirus. Taksonomi virus SARS-CoV-2 berdasarkan jurnal Nature Microbiology, yaitu Kingdom Rhizospharia, Ordo Nidovirales, Subordo Conidovirinae, Famili Coronaviridae, Subfamili Orthocoronavirinae, genus Beta Coronavirus, subgenus Serbacovirus, dan spesies Severe Acute Respiratory Syndrome SARS-related Coronavirus. Morfologi virus SARS-CoV-2. Virus ini berdiameter sekitar 50-200 nanometer. Virus ini berbentuk bulat dengan spike protein yang menonjol dari permukaan partikel virus. Memiliki nuklear kapsid protein, envelope glikoprotein, dan membran glikoprotein. Virus ini merupakan jenis virus berselubung dengan selubung lipid bilayer yang berasal dari membran sel inang. Virus ini memiliki materi genetik berupa RNA rantai tunggal. Jika dilihat di mikroskop elektron, bentuk partikel virus SARS-CoV-2 ini menyerupai mahkota, sehingga disebut coronavirus. Kata corona dalam bahasa Latin mengandung arti crown atau mahkota. Struktur genom SARS-CoV-2. Virus corona merupakan virus berselubung mengandung materi genetik berupa RNA rantai tunggal dengan ukuran panjang 26-32 kb. 2/3 genom SARS-CoV-2 merupakan gen ORF1ab penyandi ORF1ab poliprotein. Sepertiga genom virus terdiri dari gen penyandi protein struktural S, E, M, dan N. SARS-CoV-2 ini memiliki 6 protein struktural tambahan yang disandi oleh gen ORF3a, gen ORF6, gen ORF7a, gen ORF7b, dan gen ORF8. Perkembangan COVID-19 saat ini di dunia dan di Indonesia. Dilihat dari grafik kasus virus corona secara global, masih terus mengalami peningkatan. Hingga Senin, tanggal 7 Desember 2020, berdasarkan data Worldometers, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 67.359.840 kasus. Sebanyak 1.541.165 orang meninggal dunia dan
46.558.706 orang dinyatakan sembuh. Berikut ini adalah 10 negara dengan jumlah kasus infeksi virus corona terbanyak di dunia. Yang pertama, Amerika Serikat dengan jumlah sebanyak 15.150.064 kasus, 288.878 orang meninggal dunia, 8.849.749 orang sembuh. Kedua ada India, 9.676.801 kasus, 140.590 orang meninggal dunia, 9.138.171 orang sembuh. Ketiga ada Brazil, 6.603.540 kasus, 176.941 orang meninggal dunia, 5.776.182 orang sembuh. Keempat ada Rusia, 2.460.770 kasus, 43.141 orang meninggal dunia, 1.937.738 orang sembuh. Kelima ada Prancis, 2.292.497 kasus, 55.155 orang meninggal dunia, 169.586 orang sembuh. Keenam ada Italia, 1.728.497 kasus, 60.078 orang meninggal dunia, 913.494 orang sembuh. Ketujuh ada Inggris, 1.723.242 kasus, dan 61.245 orang meninggal. Kedelapan ada Spanyol, 1.699.145 kasus, 46.252 orang meninggal, 1.294.626 orang sembuh. Kesembilan ada Argentina, 1.463.110 kasus, 39.770 orang meninggal dunia, 1.257.410 orang sembuh. Yang ke-10 ada Kolombia dengan jumlah kasus 1.371.103 kasus dan 37.808 orang meninggal. Total kasus infeksi virus corona di Indonesia. Pemerintah Indonesia melaporkan penambahan kasus COVID-19 yang terkonfirmasi pada hari Minggu, 6 Desember 2020, terdapat penambahan sebanyak 6.089 kasus. Total pasien yang terkonfirmasi saat ini sudah mencapai 575.796 kasus semenjak virus corona mewabah di Indonesia. Kasus baru per 6 Desember, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penambahan kasus paling tinggi sebanyak 1.388 kasus. Disusul oleh DKI Jakarta sebanyak 1.331 kasus dan Jawa Timur sebanyak 572 kasus. Hingga kini, belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus corona atau COVID-19 ini. Sehingga, pemerintah di beberapa negara memutuskan untuk menerapkan lockdown atau isolasi total atau karantina. Dan karantina menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan adalah pembatasan kegiatan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular. Untuk pencegahannya, dapat menggunakan masker kain dalam situasi-situasi tertentu, misalnya di ruangan publik di mana transmisi komunitas terjadi. Kedua, selalu membersihkan tangan dengan sering, menjaga jarak fisik,
jika memungkinkan, dan menjalankan etiket batuk dan bersin. Memastikan ventilasi lingkungan yang baik di semua tempat yang tertutup. Hindari tempat-tempat ramai, tempat-tempat kontak erat dan tertutup, dan tempat-tempat dalam ruangan dengan ventilasi yang buruk. Serta pembersihan dan desinfeksi lingkungan yang tepat. Materi yang kedua yaitu tentang tes laboratorium untuk SARS-CoV tipe 2. Prosedur keamanan dan pengambilan spesimen. 1. Tenaga kesehatan yang mengambil spesimen klinis dari kasus suspek mematuhi dengan ketat panduan pencegahan dan pengendalian spesimen atau PPPI. Yang kedua, memakai alat pelindung diri atau APD yang sesuai. Yang ketiga, melihat panduan interim COVID-19 WHO tentang pencegahan dan pengendalian infeksi dalam perawatan kesehatan. Spesimen yang diambil, spesimen saluran pernapasan. Yang pertama, spesimen saluran pernapasan atas. Cukup untuk tes infeksi tahap awal, terutama pada kasus asimptomatik atau ringan. Yang kedua, spesimen saluran pernapasan bawah. Dianjurkan jika pengambilan dilakukan pada tahap-tahap lanjut penyakit COVID-19 atau pada pasien dengan hasil sampel SPA atau saluran pernapasan atas yang secara klinis diduga kuat mengalami COVID-19. Yang ketiga adalah spesimen fekal sejak minggu kedua setelah munculnya gejala. Yang keempat adalah spesimen postmortem atau orang yang bersangkutan telah meninggal. Pertimbangkan usapan postmortem atau spesimen jaringan dari autopsi. Spesimen serum. Jika didapatkan hasil NAT negatif dari pasien yang diduga mengalami SARS-CoV tipe 2, pengambilan spesimen serum berpasangan dapat dilakukan. Gold standar untuk diagnosis COVID-19, real-time referensi transcription polymerase chain reaction atau RRT-PCR adalah gold standar saat ini untuk mendiagnosis kasus dugaan COVID-19. Target gen untuk diagnosis COVID-19, penyaring baris pertama yaitu gen E, screening konfirmasi yaitu gen RDRP, untuk screening konfirmasi tambahan gen N. Deteksi SARS-CoV tipe 2. Ada dua pengujian yaitu pengujian berbasis molekuler dan pengujian berbasis immunoassay. Yang pertama, pengujian berbasis molekuler. Sistemnya tertutup, jadi lebih aman dan standarisasi. Yang kedua, sistemnya terbuka, mudah dan lebih cepat untuk mengembangkan tes baru. Yang kemudian, pengujian berbasis immunoassay. Yang pertama, imunokromatografi cepat, hasilnya lebih cepat, mudah digunakan. Yang kedua, ELISA, hasilnya lebih terstandarisasi dan memungkinkan untuk mengukur. Pengambilan spesimen. Yang pertama, siapkan swab dan tabung transport virus atau PTM. Yang kedua, beri label nama dan kode nomor spesimen. Yang ketiga, masukkan swab ke dalam kedua hidung, lalu letakkan di nasofaring posterior. Yang keempat, putar swab beberapa kali seperti menyikat dengan perlahan pada nasofaring. Yang kelima, keluarkan swab dari dalam lubang hidung dan langsung masukkan swab ke dalam PTM. Yang keenam, patahkan pada bagian yang ditandai, tutup rapat PTM. Masukkan kritop berisi swab dan serum ke dalam plastik klip per spesimen. Yang kedua, jika tidak ada plastik klip, dapat digunakan wadah lain anti bocor. Yang ketiga, masukkan seluruh spesimen ke dalam cool box yang berisikan ice pack yang terlebih dahulu dibekukan
Suhu pengiriman dijaga 2-8 derajat Celcius. Yang keempat, ice pack sebaiknya ditempatkan pada sisi kiri dan kanan. Ditambahkan juga bagian atas bawah jika memungkinkan. Yang kelima, harus dapat dipastikan bahwa spesimen tetap terjaga kondisi suhunya tetap dingin saat diterima di laboratorium. Tes cepat molekuler atau TCM. Yang pertama, alat diagnosis otomatis dengan prinsip kerja tes aplikasi asam nukleat atau NAAT. Yang kedua, real-time PCR. Yang ketiga, menggunakan cartridge sekali pakai yang digunakan pada alat Gene Expert. Expert Express SARS-CoV tipe 2. Di sebelah kiri ada contoh alatnya. Badannya terdiri dari satu penutup atau lid. Hanya boleh dibuka dan ditutup sekali saat akan memasukkan sampel. Yang kedua, processing chamber. Berisi reagen, primer dan probe, buffer dan sampel. Yang ketiga, application tube. Tempatnya terjadi reaksi PCR serta pemecahan hasil. Yang keempat, palpable body. Tempat berpindahnya cairan antara ruang di dalam chamber. Yang kelima, kaki atau foot sebagai duduk charger. Prosedur pemeriksaan. Tahap pertama yaitu washing, yang kedua ekstraksi DNA, ketiga pemurnian DNA, yang keempat amplifikasi, yang keempat deteksi, dan yang kelima analisis. Proses pengolahan spesimen dilakukan di dalam BSC. 1. Pastikan tutup PTM rapat. Homogenisasi dengan memipet perlahan PTM. Yang kedua, transfer sampel dengan menggunakan pipet yang telah disediakan. Masukkan ke cartridge. Yang ketiga, tutup cartridge dengan rapat. Yang keempat, swab cartridge dengan alkohol swab kecuali bagian segitiga belakang sebelum keluar dari BSC. Pengulangan tes. Yang pertama, SARS-CoV tipe 2 presumptif positif. Yang kedua, invalid SPC negatif menandakan spesimen tidak diproses dengan sempurna karena adanya inhibitor reaksi. Yang ketiga, error. Pemeriksaan dibatalkan karena yang pertama, PCR tube tidak terisi dengan baik. Yang kedua, terdapat masalah reagen probe integrity. Yang ketiga, terlampauinya batas tekanan maksimum di dalam cartridge. Yang keempat, no result. Data yang dikumpulkan tidak cukup. Misalnya, operator menghentikan running atau software tertutup. Serological testing for SARS-CoV-2. 1. Untuk pemantauan antibodi serum. Yang kedua, serum IgM dapat dideteksi 10 hari setelah onset gejala. Yang ketiga, serum IgG terdeteksi 12 hari setelah onset gejala. Yang keempat, interpretasi positif didefinisikan sebagai IgM positif atau peningkatan titer IgM lebih 4 kali dibandingkan fase akut. Diagnosis COVID-19 menggunakan 3 metode yaitu PCR berbasis molekuler, IgG berbasis antibodi, IgM berbasis antibodi. Yang pertama adalah PCR berbasis molekuler, merupakan gold standar diagnosis COVID-19. Menggunakan prinsip aplikasi DNA, sampel diambil, dikirim, dan diekstraksi dalam kondisi khusus, karena sifatnya yang sangat menular. Metode yang digunakan yaitu PCR, TCM, real-time PCR. Sampel berupa cairan, hapus hidung, bagian atas atau hapus tenggorokan, atau sputum. Yang kedua adalah IgG berbasis antibodi. Kit mengandung virus atau antigen atau protein. IgG muncul mulai hari ke-7 setelah infeksi, bisa bertahan
sampai beberapa minggu atau seumur hidup. Hasil reaktif. Pasien dalam fase penyembuhan. Virus dalam tubuh pasien mungkin masih ada atau sudah hilang. Hasil non-reaktif. Tidak terinfeksi atau terinfeksi, tapi IgG belum terdeteksi, perlu diulang dalam 7 hari. Yang ketiga adalah IgM berbasis antibodi. Kit mengandung virus atau antigen atau protein. IgM muncul mulai hari ketiga infeksi, menghilang dalam 2-4 minggu. Hasil reaktif, fase akut atau infeksi sedang berjalan. Perlu tes PCR, pasien perlu isolasi. Hasil non-reaktif, tidak terinfeksi atau terinfeksi tapi IgM-nya belum muncul atau tidak terdeteksi. Kondisi tertentu perlu diulang dalam 7 hari, sampel berupa serum atau darah. Interpretasi hasil. Yang pertama, jika PCR positif, IgM negatif, IgG negatif, infeksi COVID-19 ini baru dimulai. Inkubasi biasanya terjadi pada hari ke-1-7 setelah penularan infeksi. Yang kedua, jika PCR positif, IgM positif, IgG negatif, berarti infeksi akut, sedang menuju puncak infeksi. Biasanya terjadi pada hari ke-7-14 setelah tertular. Yang ketiga, jika PCR positif, IgM positif, IgG positif, infeksi di puncak, mulai menurun menuju sembuh, biasanya hari ke-14-21. Yang keempat, jika PCR positif, IgM negatif, IgG positif, infeksi menuju sembuh, biasanya hari ke-21-28. Kelima, jika PCR negatif, IgM negatif, IgG positif, berarti infeksi sudah terjadi lebih dari 1 bulan dan menjadi sembuh karena keberhasilan antibodi IgG menghancurkan virus. Pemeriksaan mikrobiologi berbasis molekuler. Untuk mendeteksi RNA virus, yaitu dengan metode RT-PCR dengan atau tanpa sequencing. Metode molekuler yang pertama, RT-PCR open system. Contohnya, ekstraksi manual RT-PCR konvensional. Yang kedua, RT-PCR closed system. Contohnya, TCM. Pemeriksaan RT-PCR untuk deteksi COVID-19. 1. Open system. Ekstraksi, purifikasi, dan aplikasi materi genetik dilakukan manual, melibatkan banyak proses buka tutup tabung PCR sehingga berisiko kontaminasi. Contohnya, RT-PCR konvensional. Yang kedua, closed system. Ekstraksi, purifikasi, dan aplikasi materi genetik dilakukan otomatis sehingga proses buka tutup tabung terjadi sangat minimal. Contohnya, ekstraksi otomatis, mixing TCM. Keterbatasan. 1. Pengujian pada swab nasal dan mid-to-be-net dianggap dapat digunakan hanya untuk pasien gejala spesifik COVID-19. Yang kedua, hasil negatif palsu. Pengambilan dan penanganan spesimen tidak sesuai atau jumlah virus yang tidak adekuat. Yang ketiga, uji ini tidak dapat menyatakan bahwa tidak terdapat infeksi oleh virus lain atau bakteri. Mengapa tes COVID-19 gagal? Yang pertama, pasien dalam tahap awal penyakit dengan viral load yang terlalu rendah untuk dideteksi. Yang kedua, mungkin hanya ada sedikit virus yang terdeteksi di tenggorokan dan hidung pasien. 3. Ada masalah dengan pengumpulan sampel. Yang keempat, ada penanganan dan pengiriman sampel serta bahan uji yang buruk. Yang 5, ada masalah teknik yang melekat dalam teknis, misal mutasi virus. Saya Erika Nur Azijah akan menjelaskan mengenai perkembangan vaksin. Untuk dapat mengetahui kapan vaksin COVID-19 dapat diciptakan, ada pentingnya kita mengetahui proses pengembangan vaksin itu sendiri. Secara sederhana, tahapan pengembangan vaksin dibagi menjadi 3 bagian, yaitu
fase penelitian, fase preklinis, dan fase uji klinis. Fase penelitian adalah fase di mana peneliti akan mencari tahu cara kerjanya virus dan bagaimana virus tersebut menyerang tubuh manusia. Pada fase ini, binatang seperti tikus dan monyet digunakan untuk mempelajari virus pada tingkat molekuler. Fase preklinis adalah fase di mana sejumlah vaksin akan digunakan pada binatang untuk menguji keefektifannya. Fase ini penting untuk memastikan bahwa vaksin yang diciptakan tidak hanya efektif, tetapi juga aman. Sejak bulan Agustus 2020, WHO mencatat sekitar 165 vaksin COVID-19 yang tengah-tengah menjalani fase preklinis ini. Setelah fase preklinis, fase uji klinis dapat dilaksanakan. Dan fase ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu uji coba fase 1, 2, dan 3. Uji coba fase 1 melihat reaksi sistem imun dan memastikan keamanan vaksin untuk tubuh manusia. Uji coba fase 2 melibatkan ratusan subjek uji coba dan memfokuskan kepada dosis yang tepat serta jadwal imunitas yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu uji coba fase 3. Melibatkan lebih dari 1.000 subjek uji coba dan memfokuskan kepada keamanan vaksin pada populasi yang besar untuk mengidentifikasi efek samping yang berat dan langka. Kemudian, setelah vaksin diciptakan, vaksin tersebut akan diberikan persetujuan oleh badan yang berwenang, kemudian didistribusikan secara skala besar. Dalam kondisi normal, sebuah vaksin memerlukan pengujian klinis yang sangat ketat, dan biasanya ini memakan waktu yang sangat lama. Andaikan kita sekarang dalam situasi non-pandemi, vaksin tercepat dan paling realistis akan dapat didistribusikan pada bulan Mei 2036, yaitu 16 tahun dari sekarang. Tentunya menjalani physical distancing selama 16 tahun berturut-turut tidak terdengar menyenangkan. Dan walaupun vaksin dapat diciptakan dalam waktu yang lebih cepat dari itu, apabila kita lihat sejarah pengembangan vaksin, waktu paling cepat untuk mengembangkan sebuah vaksin adalah 4 tahun, tetap relatif lama. Tetapi jangan langsung pesimis, karena pengembangan vaksin COVID-19 ini jauh berbeda dari pengembangan vaksin terdahulu, karena kali ini seluruh dunia ikut serta untuk mengembangkannya. Bahkan sejak bulan Juni terdapat sejumlah vaksin yang memasuki fase pertama uji klinis. Fase yang semestinya memakan waktu bertahun-tahun. Beberapa ahli bahkan memperkirakan bahwa vaksin untuk COVID-19 akan tersedia untuk khalayak umum pada pertengahan 2021. Namun ini semua masih perkiraan. Masih banyak hal yang kita ketahui mengenai COVID-19. Dan hal terpenting dalam pengembangan vaksin adalah memastikan bahwa vaksin tersebut aman. Kesimpulannya adalah, walaupun vaksin untuk COVID-19 tidak akan hadir secara instan berkat kerjasama dan kerja keras berbagai institusi pakar-pakar dan tenaga medis di seluruh dunia, pandemi ini mungkin saja akan berakhir lebih cepat dari perkiraan. Maka apabila di masa depan kalian dapat keluar rumah tanpa khawatir dan membahayakan diri sendiri atau orang lain. Berikut tahapan pengembangan vaksin. Pertama, preklinis. Vaksin belum masuk percobaan manusia. Tahap 1, vaksin diuji keamanan dosisnya.
Tahap 2, vaksin yang diperluas uji keamanannya. Tahap 3, vaksin dalam skala besar tengah diuji tes khasiatnya. Dan terakhir, uji persetujuan. Vaksin disetujui untuk digunakan dalam penggunaan terbatas. Tahapan dalam pembuatan sebuah vaksin memang melalui beberapa tahap sampai vaksin tersebut dapat diproduksi dan diterima secara global. Begitupun dengan pengembangan vaksin COVID-19. Vaksin sebagai cara yang paling efektif dan ekonomis untuk mencegah penyakit menular membuat pengembangan dari vaksin untuk memerangi infeksi SARS-CoV-2 sangat diperlukan. Selama 2 dekade terakhir, 3 coronavirus yang didapatkan pada manusia yaitu SARS-CoV, MERS-CoV, dan SARS-CoV-2 muncul di seluruh dunia dan menyebabkan ancaman besar terhadap kesehatan global. Namun masih belum ada vaksin yang disetujui untuk virus corona manusia. Adapun jenis vaksin yaitu vaksin mati dan vaksin yang dilemahkan, subunit vaksin, vaksin mRNA, vaksin DNA, vaksin live vector, vaksin peptida sintesis atau epitop. Sejauh ini, mRNA vaksin adalah jenis vaksin yang paling banyak digunakan dalam program pengembangan vaksin COVID-19. Moderna Inc. adalah perusahaan bioteknologi yang berbasis di Cambridge, yang merupakan salah satu perusahaan bioteknologi yang juga berfokus pada mRNA dari virus SARS-CoV-2. Moderna Inc. telah mengembangkan vaksin mRNA untuk COVID-19 yang disebut dengan mRNA 1273. Hingga saat ini, kandidat vaksin dari Moderna Inc. adalah kandidat vaksin yang pertama mencapai tahapan uji klinis dibandingkan program vaksin lainnya. The Coalition for Epidemic Preparedness Innovation or CEPI, sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang didanai oleh Wellcome Trust, Airborne Commission, Bill and Melinda Gates Foundation, dan 8 negara mensubsidi perkembangan sejumlah besar pandemi kandidat vaksin di seluruh dunia. Situs resmi Organisasi Kesehatan Dunia menurut WHO terdapat 24 kandidat telah masuki tahap uji klinis per 21/2020. Beberapa rincian singkat mengenai 24 kandidat vaksin yang paling potensial. 1. Cina, 2. Sinovac, 3. CanSino Biological Inc., 4. Beijing Institute Biological Product, 5. Anhui Jiepelongkong Biopharmaceutical, 6. Institute of Medical Biologica, 7. Clover Biopharmaceutical, 8. People Liberation Army. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.